Akhir di skor 3-1 atau 2-sama terlebih dahulu. Wih, 3-1 di mana-mana Yowes kalau begitu sekali lagi. Teddy Sidors Dayan, mana suaranya? Semakin malam, semakin sore ini semakin panas, semakin rame ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi di rumah, langsung aja datang ke arah tenis indoor Senayan. Dan ya, Land of Dawn, kita akan saksikan potensi game yang terakhir. Onyx Philippines melawan Team Falcons. Tapi by draft deh, Gon. Nggak bisa, ini ada Kufra, Pak Bulung. Sulit ya? Ada Kufra, gue jadi otomatis suka sama Kufra gitu loh. Karena hero gue gitu loh, Pak Bulung. Langsung objektif. Gitu ya, langsung objek ke Kufra gitu. Tapi ada dua player sekarang mencoba untuk bisa mengamankan area dari Experience ya. Namun di tempat yang berbeda ada satu tempat yang terbuka dan itu dimanfaatkan langsung. Kembali Peo menjadi korban. Namun sekarang Kyleton sih. Wow. Ini dia, dengan ada informasi Kufra di atas berarti akan ada satu orang yang tidak tercover. Nah ini terjadi lagi sebenarnya mirip di game yang sebelumnya. View akan menjadi korban first blood. Oh, Yap, itu dia Super Prince, tapi ternyata masih balik badan. Masih mencoba untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekannya, tapi Gwen mau tidak mau flicker. Ini kita lihat ya recovery. Karena sebenarnya kalau kita ngelihat dari game sebelumnya dengan view-nya flicker atau mungkin ter-takedown bahkan itu ngebuka Onyx Philippines untuk mendapatkan turtle padahal pakai Fanny. Apakah ini mirip-mirip terulang? Yap. Ya kan karena ini Suyo loh yang sebenarnya kuat banget di netral objective. Tapi King Kong Yap, dari itu dia di posisi atas. yang mungkin mau kontes. Cardnya udah mulai mendekat loh. Gwen mau gak mau harus pasang badan terlebih dahulu. Mungkin Tyrant Revenge-nya untuk sekarang itulah yang bisa dimanfaatkan terlebih dahulu ya. Sebelum nanti dengan Tyrant Rage yang udah dia miliki dan King Kong yang udah mulai mendekat. Akan seperti apa lagi setupnya? Berhasil diamankan ternyata oleh Kyleton sih. Tapi sekarang ada beberapa player yang udah mulai kehilangan begitu banyak SP-nya. Bahkan Kyleton sih pun udah menghilang dengan sangat cepat. Dan Cardnya mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi masih ada Super Prince mencoba untuk bisa memberikan bantuan. Hanya ada beberapa player yang sedikit lagi SP terusnya tapi masih bisa selamat dari Falcon. Nah berbeda dengan game sebelumnya, Onyx Philippines kali ini mengalami kerugian yang besar King Kong. Waduh King Kong ya. Gak ada shadow kill tapi. Coba lihat Super Prince. Benar-benar nungguin tepat di depan Phil. Iya ini juga nggak ada mana Super Prince ya. Cuman Onyx Philippines selalu tampaknya ya mengambil resiko. Kalah turtle, kalah dua member juga dan bukan start yang baik tapi Gwen. Yap ini dia Gwen. Berhasilkah tidak follow up terlalu jauh sepertinya. Gwen menggagalkan dari Tyrant Revenge yang memang sudah dia charge. Ya ini pelan-pelan lagi. Meskipun Onyx Philippines kalah turtle mendapatkan dua member di area turtle fight tadi. Tampaknya secara ekonomi masih sedikit diuntungkan. Hanya 500 mungkin tidak terlalu berarti. Team Falcons yang penting kasih gold. Secepatnya Super Marco udah dapetin satu buah point kill. Itu satu buah point kill yang cukup mahal. Oke, Glorious Pathway-nya ada Kel Radea tersebut. Chrono Dash tadi masih bisa menyelamatkan. Berpindah tempat ke bawah kembali. Kirim, diteleportasi begitu saja. Dan ya Super Marco seenggaknya udah ada modal fondasi kuat. Dengan satu kill ini kita lihat nih apakah bisa dibawa ke arah mid game nanti. Karena Onyx Philippines juga sebenarnya udah menurunkan tempo nih. Ya. Semenjak ya bisa bilang turtle fight yang kalah. Oke, sementara dari Korknya dengan Vengeance yang memang sudah diaktifkan, Kyleton sih lebih memilih untuk mundur dan beberapa player contoh Bill harus benar-benar menjaga area river. Semua disinarin. Semuanya kelihatan ya. Semuanya, tertangkap basah karena Flaptzy sendirian. Flaptzy masih ada, Revitalize, Flaptzy masih ada, satu Glorious Pathway. Benar-benar ditahan semuanya, Gon. Di tempat yang berbeda, Kel Raja sendirian, satu terakhir, tapi Super Marco hampir saja. Dengan kalkulasinya flickernya on point, tapi Oke. nggak mungkin sempat. Nggak bakal dikomit juga dan Turtle tampaknya King Kong lah yang memegang kendali di area Turtle-nya. Yap, Brusco sudah mengeluarkan dari Revitalize yang dimiliki. Spear of Destruction numpang lewat tadi. Iya, nggak terlalu connect bahkan. Sarah mendapatkan shoot yang cukup lumayan. Oke dia, Kyleton sih maju. Brusco kehilangan sangat banyak SP-nya, tapi itulah Gatot Kaca. Terlalu berat untuk bisa ditumbangkan sendirian. Oke. 1000 gold sudah di kantong Onyx Philippines dan tampaknya pelan-pelan tapi pasti sudah mulailah terbangun ekonomi yang bisa dibilang cukup nyaman. Tim Falcons masih banyak kesempatan tentunya. Tinggal aku ngeliat gerakan-gerakan Gwen yang mungkin lebih yakin loncat-loncatannya. Yang tinggal lebih aktif lagi. Apalagi untuk early yang bisa dibilang cukup annoying.
Dan ya udah mulai di first gen. Wait, Tyron Revenge-nya tidak connect karena siapapun. Dan sekarang August yang terjebak hampir loh. Hampir terjebak. Iya, tampaknya masih belum ada follow up yang berarti juga sebenarnya dari Onyx Philippines untuk mungkin nge-punish Super Prince. Dan ini dia Super Prince masih ada flicker tapi dia tetap stay dengan tidak mengeluarkan dari flickernya. Iya, tidak panik lah ya. Yep. Melihat dua member Wah saya tadi. kalau saya itu udah langsung Pluk, gitu langsung ya, hilang. bener ya. Minimal nabrak tembok juga tadi itu. Lawan katanya dari kalem kayaknya ya Pak Pulung. Cuman Onyx Philippines dan juga tim Falcons kali ini 5 menit, hampir 6 menitnya perjalanan. 2-2 saja dari segi kill dan bahkan dari segi struktur juga belum ada yang hancur Pak Pulung. Yep. Jadi cukup berbeda ya, mungkin dengan adanya dorongan, enggak juga, masih aman. Jadi struktur masih cukup aman 6 menit pertama. Nah sekarang ada perpindahan tempat, Kelra udah bergerak ke bagian atas. Bahkan sekarang beberapa pemain sudah mulai berkumpul tapi mereka balik badan kembali Korknya. Hey, ada sebuah perpindahan tempat dan kali ini benar-benar mereka disamperin oleh 3 player sekaligus. Oke. Onyx tampaknya belum ada koneksi untuk membuka fight-nya tadi. Jadi nggak terlalu memaksakan keadaan juga meskipun 4 member sebenarnya di komit. Turtle yang terakhir segera hadir. Yap, dan ini adalah momen yang cukup baik juga yang dimiliki oleh Super Marco di mana dia bisa menghancurkan ke arah outer turret dan setelahnya mungkin bisa bergabung ke dalam team fight ini. Dengan SOD yang harus connect. Yap, dan ini dia waktunya. Ada satu SOD yang sudah langsung connect di dalam area tersebut tapi sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh tim Falcon di mana mereka mendapat keuntungan yang begitu banyak. Zaman force-nya dikeluarkan dan PO-nya pun masih bisa selamat. Patrol Fuad dia tadi mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa player. Tapi Kyle Tezi masih berhasil kabur. Gwen benar-benar memberikan sebuah cover yang begitu baik dan dua-duanya selamat. Gwen berada di dalam satu inner turret yang dimiliki tapi masih dijagain begitu saya. Kirk benar-benar mengganggu. King Kong menghancurkan di bagian atas dan Gwen pun selamat. Gila di buying time supaya nggak dikasih pulang dan Onyx Philippines mereka tampaknya mendapatkan netral objektif lagi. Tim Falcons malah yang terakhir ya. Yap. Bahkan dari Onyx Philippines tadi bagian tengah udah berhasil diambil juga dan sekarang pertemuan kembali terjadi. Zaman Force-nya merubah segalanya sih harusnya. TZ tadi yang dapetin turtle-nya dan Onyx Philippines tampaknya mereka balas dengan team fight. Turret 1 tuker 1 akhirnya ada pertukaran seenggaknya dan dua malah ya bisa dibilang. Iya, ini midnya dapat, outer turret atas juga hancur. Midnya udah hancur juga. Perbandingannya adalah tadi Falcon dapat turtle sama outer turret bawah kan. Nggak untung sih, tetap nggak untung. Meskipun secara ekonomi mungkin tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kali ini harusnya atau Kelra lebih ke arah tentunya Feather dulu, baru mungkin menuju ke arah Holy Crystal namun Super Marco. Ini yang perlu dicatat, udah ada Golden Staff dan menuju item yang ketiga. Ini nggak bisa dipandang sebelah mata oleh Onyx Philippines. Ini dia Holy Crystal, OTW ini ya? OTW. Seperti di game selanjutnya, dari game sebelumnya. Dan kalau kita ngeliat dari perbedaan gold jungler aja cuma 500. Yap, oke, Gwen ya. Benar-benar sudah dihajar dari belakang. Ada Cyclone Eye yang tadi membuat dirinya walaupun Tyron Range sempat dikeluarkan dan Gwen selamat kali ini. Vision. Oke, perpindahan tempat. Kemanakah mereka akan pergi karena tertangkap basah. Untuk kali Super Marco menghilang dengan sangat-sangat cepat. Gak ada Holy Crystal gak masalah. Dia orang memberikan damage yang luar biasa dan ya Flap dan Super Marco terkapar. Oke, ada vengeance yang sudah dikeluarkan oleh Kong. Sementara sekarang Kirknya pun menjadi satu korban balasan tapi mereka memberikan sebuah aksi balasan. Dan Gwen kembali terkurung sendirian. Rotation dan dispersionnya connect gitu, crowd control ke arah 3 member tadi. 1 member saja yang berhasil dieksekusi. Dan ya Onyx Philippines meskipun mereka apa ya bisa dibilang dibalas, tapi mereka tentunya dengan damage output yang lebih gila lagi. Waduh, nggak kena tuh. Biasa. Tapi Super Prince ya masih free untuk bisa memberikan sebuah efek sisi yang begitu mengganggu. Ini tim Falcons juga harus menurunkan tempo sih. Ya. Kalau kemakan tempo, ini tentunya Onyx Philippines gak masalah. Dia AOE damage-nya tuh luar biasa loh. Yep. Area of effect-nya. Jadi untuk fight-fight di area kecil, di area hutan mungkin tim Falcons, ini mereka gak takut. Makanya dari tadi juga efek kejut selalu itu yang diutamakan oleh Onyx Philippines ya. Ya, Mereka memberikan efek-efek kejutnya dan barusan adalah salah satu yang berhasil. Tapi Gwen kali ini ya ketahuan. Pasifnya tadi menggedai ke arah satu pemain dan sekarang waktu itu mereka mencoba melakukan sebuah timpa di area dari Lord. Ada Glorious Power berhasil dikeluarkan, King Kongnya sedikit terganggu tapi sekarang Zaman Force udah berhasil dikeluarkan pula. Lordnya pun berhasil diamankan, pertempuran terjadi. Laptesi menjadi korban bahkan SOD-nya kali ini. Akankah berpindah tempat tapi sepertinya bukan pilihan yang baik.
untuk Super Mariko. Oh my God. Dihajar kembali. Gwen dan Bill benar-benar merasakan akibatnya. Gila, Super Family menunjukkan dominasinya di game ketiga kali ini. Dan 4 malah. Dan kita lihat 4 member, 5 member dengan adanya Lord. Apakah push ini membawa tiket ke arah Grand Final? Oke, Grand Final di depan mata. Inilah yang akan membuat mereka lebih bersama kembali pada pelatnas yang berhasil dihancurkan Super Mariko. Dan selesai. Welcome to Grand Final Onyx Philippines.